Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Temanya adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ini kita berada pada era 4.0, di mana 4.0 ini dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi. Di mana-mana sekarang kita sudah menggunakan smartphone dan lain-lain. Kita jalan-jalan di warung, orang di pasar itu sudah menggunakan yang namanya smartphone. Oke, kembali ke modernisasi. Jadi modernisasi ini merupakan perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju keadaan yang sudah lebih modern. Nah, adanya pengaruh modernisasi ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini cepat tersebar ke seluruh dunia, sehingga di sini akan berhubungan langsung dengan adanya globalisasi. Adanya globalisasi ini akan menunjukkan dampak positif ataupun negatif tergantung dari masyarakat yang dapat menggunakannya dengan baik. Anak-anak, di sini globalisasi, kita sering mendengar kata globalisasi, tapi apa ya makna dari globalisasi itu? Ya, globalisasi itu asalnya menyeluruh, artinya di situ mendunia. Jadi proses saling terhubungnya seseorang ataupun kelompok dari satu negara ke negara yang lain itu merupakan pengertian dari globalisasi bebas. Jadi mendunia, menyeluruh. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi ini mendorong terjadinya globalisasi. Betul sekali. Kenapa? Karena secara tidak langsung perkembangan teknologi ini membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Jadi yang dulunya kita contoh mengirim surat yang masih harus menulis, yang masih harus menggunakan perangko dan lain sebagainya, butuh waktu beberapa bulan untuk mengirimkan ke tempat yang dituju. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakan aplikasi video call secara langsung. Dengan adanya smartphone akan membantu kita untuk lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan bantuan fasilitas teknologi yang lain. Butuh membeli yang namanya sebuah barang. Yang di situ kita harus butuh waktu yang lumayan lama, kemudian sampainya juga lama. Nah, sekarang ada banyak toko online sehingga kita tidak perlu jalan jauh untuk beli sesuatu, ya. Membeli apa saja kini sudah bisa dilakukan dengan adanya toko online. Dengan adanya toko online akan membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Satu sisi di mana bukti-bukti adanya globalisasi ini kita bisa melihat dari segi bidang komunikasi. Dulu yang kita komunikasinya jarak jauh, terbatas jarak, terbatas waktu dan lain sebagainya, kita sekarang bisa komunikasi secara langsung lewat misal ada alat komunikasi modern seperti radio, kemudian komputer, laptop, kemudian jaringan internet ataupun televisi dan lain sebagainya. Kita bisa menonton siaran langsung sepak bola dari luar negeri. Yang dulu kita harus pergi ke jauh, ya, atau nonton layar tancap pergi ke jauh itu baru bisa nonton. Sekarang kita sudah bisa menontonnya secara langsung. Selanjutnya ada bukti lain seperti di bidang pariwisata. Dengan adanya globalisasi ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pada bidang pariwisata. Sektor-sektor pariwisata yang ada di negara kita, di negara Indonesia ini lebih mudah tersampai. Adanya globalisasi ini, maka secara tidak langsung sektor pariwisata ini akan lebih mudah untuk diakses oleh orang-orang luar negeri yang ingin mengunjungi negara kita. Kenapa? Karena kita punya nilai baik, artinya kita punya nilai interest tersendiri bagi orang luar negeri untuk mendatangi negara kita. Seperti kita ada Bali, kemudian Labuan Bajo, Komodo, ataupun di Jawa Prambanan, Borobudur dan lain sebagainya. Memiliki alam yang sangat indah. Keindahan alam Indonesia itu yang tidak dapat diukur, yang tidak dapat kita temukan di negara-negara lain. Ini akan secara tidak langsung menarik menginteres orang lain atau menarik para wisatawan untuk mengunjungi negara kita.
mengunjungi tempat-tempat wisata alam seperti di Lombok, di Labuan Bajo, atau di Komodo, Bali, kemudian di Banyuwangi, dan di wilayah Jawa ataupun di luar Jawa ya banyak. Oke, selanjutnya ada di bidang periklanan. Nah, tujuannya membuat iklan itu apa sih? Ya, untuk mempromosikan produk kita, untuk memasarkan produk kita, sehingga produk kita itu bisa diminati oleh orang lain. Bagi orang-orang yang berminat dengan produk kita dengan melihat iklan di produk kita, iklan dari produk kita, maka di situ secara tidak langsung akan menarik para pembeli, para peminat untuk membeli produk kita. Ya. Untuk transportasi ini terbuka dengan sektor penerbangan domestik ataupun penerbangan internasional, karena di situ akan ada migrasi, perkembangan di bidang transportasi yang memudahkan migrasi penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Ini seringkali kita melihat WNA atau warga negara asing itu berada di sekeliling kita. Itu juga karena pengaruh globalisasi. Warga negara asing tersebut bisa jadi dari negara kita kemudian ke negara tetangga, negara luar negeri, atau mungkin karena bisa belajar di luar negeri atau bekerja di sana untuk sementara waktu, atau mungkin menetap di sana karena menikah dengan orang di asing. Di sini ada sumber bahwasanya mengatakan menurut data Kementerian Perhubungan hingga tahun 2014 Indonesia memiliki 237 bandara. Ya. Rencananya hingga beberapa tahun ke depan akan dibangun 62 bandara internasional. Akan dibangun sekitar 62 bandara baru yang nantinya akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur. Ada dampak globalisasi kehidupan, dampak atau pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Secara tidak langsung globalisasi ini terjadi di Indonesia, ini menyebabkan perubahan perilaku masyarakat, ya. Di mana perubahan perilaku tersebut ada yang bersifat positif ataupun negatif, tergantung dari masyarakat yang melaksanakannya atau melakukannya. Yang pertama, perubahan perilakunya dari segi gaya hidup. Dulu bangsa Jepang dan negara-negara barat ini punya gaya hidup disiplin atau terbiasa berdisiplin. Sehingga globalisasi ini membuat masyarakat kita meniru budaya budaya tersebut dengan memberi penghargaan lebih terhadap waktu. Kita bisa menggunakan istilah time is money. Artinya waktu tersebut sangat-sangat penting atau sangat-sangat bermanfaat ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Contoh lain seperti di perkantoran itu para pegawai sudah menggunakan sidik jari ataupun sensor mata bahwa dia tidak datang terlambat. Artinya ketika sudah sensor ataupun absen dengan sidik jari, di situ dia berarti sudah datang on time. Dia sudah disiplin. Jadi hal ini juga berpengaruh ke negatif, khususnya gaya hidup masyarakat saat ini. Banyak pusat perbelanjaan modern, baik itu mall, minimarket yang dibangun di berbagai banyak wilayah, ya. Setiap wilayah pasti ada. Kita dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang impor, barang-barang impor dari luar negeri yang didatangkan ke Indonesia itu dijual di minimarket tersebut. Sehingga secara tidak langsung itu akan berpengaruh pada gaya konsumtif masyarakat dan menjadikan masyarakat itu boros kalau tidak dapat mengontrolnya dengan baik. Yang kedua adalah selera makan. Pengaruh globalisasi ini akan menjadikan selera makanan masyarakat itu menjadi beralih, mungkin sebagian menjadi beralih ke makanan-makanan barat seperti pizza, burger, pizza, burger, kemudian noodle dan lain sebagainya, sushi, gitu ya. Cara tidak langsung kita akan orang-orang itu akan terpacu untuk mencicipi makanan-makanan luar negeri.
yang makanan-makanan luar negeri itu bisa kita peroleh di negara kita sendiri dengan cepat mengordernya langsung lewat online, aplikasi online ya. Kemudian dari segi pakaian, ini masyarakat yang tadinya menggunakan pakaian tradisional, namun sekarang dengan arus globalisasi kini cenderung mereka lebih suka menggunakan pakaian modern seperti masyarakat barat. Contohnya di sini ada celana jeans, jas, atau t-shirt, kaos, dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung akan membuka peluang bisnis bagi orang-orang di sekitar atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk membuat produk-produk serupa. Nomor 4 selanjutnya ada komunikasi. Seperti Ustazah sempat singgung di awal, dulu kita komunikasi via jarak jauh, harus mendatangi, butuh waktu yang cukup lama ya, dan juga dana. Namun sekarang pun itu kita bisa melakukan komunikasi via virtual, kapanpun, dimanapun, itu sudah cepat terakses karena dengan bantuan smartphone tadi ya, dengan bantuan adanya globalisasi. Tuh. Melalui alat komunikasi modern kita dapat mengirim pesan berupa tulisan ataupun berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu. Tapi yang namanya komunikasi ada ya, beda ya khasnya kita bertemu langsung dengan tidak langsung. Ada nuansa tersendiri. Feel-nya itu lebih dapat ketika kita bertemu seseorang, ngomong dengan orang itu secara langsung daripada dibandingkan dengan bertemu lewat layar kaca seperti ini. Istilahnya ada feel yang kurang di situ ya. Nomor 5 selanjutnya transportasi. Dengan adanya transportasi maka menjadikan dengan adanya globalisasi maka menjadikan sebuah transportasi ini, perpindahan arus barang dan manusia dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan transportasi seperti darat ataupun lewat udara ya, pesawat terbang. Dampak negatif. Kemajuan transportasi ini juga punya dampak negatif. Semakin banyaknya warga yang di situ memiliki warga ataupun masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, secara tidak langsung akan menimbulkan yang namanya kemacetan. Ya, masalah kemacetan ini biasanya timbul di kota-kota besar. Begitupun juga secara tidak langsung akan berdampak pada pengaruh emisi gas yang ada di udara. Dampak ke pemanasan global. Kenapa? Karena semakin banyak kendaraan di jalan raya, emisi gas pun juga semakin meningkat. Lalu pemanasan global pun itu juga tinggi. Semakin pemanasan globalnya tinggi, maka secara tidak langsung permukaan air laut pun itu juga akan naik, karena es di kutub pun itu juga akan mencair. Beberapa waktu yang lalu Ustazah melihat di sebuah video bahwasannya es di daerah Antartika itu sudah mencair sekian juta kubik. Nah, kalau sudah es itu mencair, yang seharusnya itu membeku ya, es itu mencair, maka permukaan air laut yang seharusnya segini ya, es itu membeku mencair, kemudian dia akan menambah permukaan air laut. Jadi permukaan air lautnya pun itu juga akan semakin meningkat. Oke, sehingga kalau permukaan air laut meningkat, maka daratan pun itu juga akan tergerus, atau erosi pun itu juga akan terjadi lebih. Jumlah daratan, luas daratan itu akan menyempit akibat meningkatnya permukaan air laut. Lalu selain itu juga kemarin Ustazah perhatikan juga, baca di layar kabar, tahu ya di Gunung Himalaya di Papua itu kan ada salju sebenarnya. Dulu yang saljunya hampir menyeliputi ke seluruhan gunung, di puncak gunung itu banyak sekali di salju. Sekarang hanya tinggal segini saljunya. Kenapa? Ini karena pengaruh dari globalisasi juga bisa, pengaruh dari pemanasan global.
akibat adanya tambahan emisi gas di udara. Itu saja ya tadi sekilas globalisasi. Insya Allah nanti pekan depan dilanjut materi selanjutnya tetap di globalisasi, namun akan lebih membahas tentang perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan di era global ini, perusahaan asing akan mudah masuk ke wilayah kita untuk menjalin kerjasama dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, itu saja bisa udah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.